Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar Radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, alhamdulillah di siang hari ini tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita dapat berjumpa kembali di saluran AM 675 kHz Radio Syiar Tauhid. Sebagaimana yang telah terjadwal adalah jadwal siaran langsung kajian bersama Al-Ustadz Ayyub Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala di dalam pembahasan tema Rambu-Rambu Tauhid yang merupakan pembahasan dari kitab Min Ma'alimi Tauhid karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah Al-Ustadz Ayyub Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala telah hadir di studio Radio Syiar Tauhid untuk melanjutkan kajian ini. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita telah sampai pada pertemuan yang ke-6. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama lanjutan dari kajian Rambu-Rambu Tauhid ini. Kepada Al-Ustadz Ayyub Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar dan pemirsa Syiar Tauhid rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya dari pelajaran kita Min Ma'alimit Tauhid atau Rambu-Rambu Tauhid, kita sudah menjelaskan tentang tahqiqut tauhid wa takmiluhu, perealisasian tauhid dan penyempurnaannya. Dan kita sudah menjelaskan bahwasanya tahqiqut tauhid ini adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada seorang itu bertauhid saja, tetapi dia masih melakukan dosa-dosa. Tapi tahqiqut tauhid dan takmiluhu adalah bagaimana seorang itu betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dirinya dari noda-noda, bukan hanya dari noda-noda kesyirikan yang akan membatalkan tauhidnya, tapi dari noda-noda yang akan mengurangi nilai tauhidnya, dari perkara-perkara bid'ah dan juga dari perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena derajatnya yang tinggi, maka balasannya pun adalah balasan yang luar biasa pula bagi mereka yang betul-betul mentahqiq tauhid,
yaitu yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab. Mereka yang betul-betul mentahqiq tauhid, ya, mereka akan masuk surga, balasannya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian kita juga sudah menjelaskan bahwasanya tahqiqut tauhid itu terbagi menjadi dua. Ada tahqiqun wajib, ada tahqiq yang sifatnya wajib, ada tahqiq yang sifatnya mustahab. Tahqiqun wajib adalah, ya, golongan muqtasidin yang mereka menunaikan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ya, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi adalah as-sabiquna bil khairat. Mereka yang tidak hanya menunaikan kewajiban dan meninggalkan yang haram, tapi juga berusaha untuk menyempurnakan dengan perkara-perkara yang mustahab, meninggalkan perkara-perkara yang makruh, bahkan meninggalkan perkara yang berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang 3 golongan orang yang beriman. Summa awrasnal kitabal, kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an alladzina astafaina min ibadina, yaitu kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsih, di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya. Wa minhum muqtasid, ada yang muqtasid, dan wa minhum sabiqum bil khairat, ada yang sabiqum bil khairat, yang terdepan di dalam melakukan kebaikan. Biiznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, demikianlah keutamaan yang sangat besar. Jannatu adnin yadkhulunaha, yaitu surga Aden yang mereka masuk dalamnya. 3 golongan ini, ya, adalah 3 golongan orang-orang yang beriman. Zalimun li nafsih, ya, orang yang zalim kepada dirinya sendiri, yaitu apa? Yaitu mereka orang-orang yang mukmin, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan ketaatan tetapi masih terjerumus kepada perkara yang haram. Ya, terjerumus pada perkara yang haram, dan juga terkadang mungkin meninggalkan sebagian kewajiban. Nah, mereka orang-orang yang bertauhid, tetapi tidak disebut orang-orang yang mentahqiq tauhid. Ya. Maka mereka ini zalimun li nafsih, ya, ketika kalau mereka masih tidak dalam keadaan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, akan tetapi Allah mengampuni selain kesyirikan bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Az-zalimun li nafsi, mereka orang yang zalim terhadap dirinya mereka sendiri. Mereka adalah orang yang beriman, dan mereka ketika mati dalam keadaan beriman, mereka pasti masuk surga. Hanya saja mereka masuk surganya, ya, harus dihisab terlebih dahulu. Kalau ternyata Allah berkehendak lain, maka dia harus mendapatkan azab terlebih dahulu untuk membersihkan dosanya. Tapi kalau Allah berkehendak untuk langsung memasukkannya ke dalam surga, maka itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun 2 golongannya yang lain, al-muqtasidun dan as-sabiquna bil khairat, ya, maka mereka adalah 2 golongan yang mentahqiq tauhid wa yukammiluhum. Adalah 2 golongan yang mentahqiq, merealisasikan tauhid dan menyempurnakannya, ya, dan mereka yang masuk ke dalam surga bi ghairi hisab wala azab. Para pendengar dan pemirsa Syiar Tauhid rahimani Allah wa iyyakum ajmain, kita masuk pada bab atau pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang nawaqidut tauhid wa nawaqisuhu. Pembatal-pembatal tauhid dan pengurang nilai dari tauhid. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, at-tauhidu lahu nawaqidu wa lahu nawaqis. Tauhid, ya, memiliki perkara-perkara yang akan membatalkannya atau
perkara-perkara yang akan mengurangi nilai dari tauhid tersebut. Wa nawaqidut tauhid hiya allati tuhbitul amala wa tubtilud dina kullahu. Dan nawaqidut tauhid, pembatal-pembatal tauhid adalah yang akan menggugurkan amalan-amalan dan membatalkan agama seluruhnya. Yaitu ya, pelaku dari nawaqidut tauhid ini dia akan keluar dari al-Islam. Wahia al-kufru billah wa syirku wa nifaqul khalis. Ya, tiga perkara yang membatalkan tauhid. Yang pertama adalah al-kufru billah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kesyirikan, ya, dan yang ketiga kemunafikan yang khalis, yang murni kemunafikan. Artinya ya, dalam istilah lain, tiga perkara ini adalah kufur akbar, syirkun akbar, dan nifaq akbar atau nifaq i'tiqadi. Qala al-kufru bi anwa'ihi wa syirku bi anwa'ihi wa nifaqul akbar bi anwa'ihi. Hadhihi kulluha nawaqidu lit-tauhid. Tanqudut tauhida min aslihi wa tahdimuhu min asasihi. Ya. Kekufuran dan macam-macamnya, ya, begitu juga kesyirikan dan macam-macamnya. Ya, dan an-nifaq, kemunafikan yang besar dengan macam-macamnya. Ya, termasuk kufur dan kesyirikan akan kita jelaskan juga. Yang membatalkan tauhid adalah kufur akbar, syirik akbar, dan nifaq akbar. Kullu hadhihi kulluha nawaqidhu lit-tauhid. Ya, semua perkara ini adalah nawaqid, pembatal-pembatal dari perkara tauhid. Membatalkan tanqudut tauhida, membatalkan tauhid dari asalnya. Ya, menghancurkan tauhid min asasihi, dari pondasi-pondasinya. Ya, artinya tidak ada lagi yang tersisa dari tauhid kalau orang melakukan apakah itu syirik akbar atau kufur akbar atau nifaq akbar. Qala fasyirkul akbaru bi anwa'ihi wal kufrul akbaru bi anwa'ihi wan nifaqul akbaru bi anwa'ihi kulluha naqidatun litauhidi wa hadimatun lahu minal asasi. Maka syirik akbar dengan ya macam-macamnya, begitu juga kufur akbar dengan macam-macamnya, dan kemunafikan akbar dan macam-macamnya, semuanya naqidatun, membatalkan tauhid dan merusaknya, menghancurkannya dari pondasinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu berada di darkil asfal, ya, di kerak terdasar, terbawah dari neraka. Ya. Wa qala ta'ala wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka batallah amalan-amalannya. Wa qala ta'ala walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh telah diwahyukan kepada engkau. Kepada siapa? Kepada engkau. Siapa engkau di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ilal ladzina min qablik,
Dan kepada mereka yang sebelum engkau. Siapa yang mereka yang sebelum engkau ini? Ya, para al-anbiya war rasul sebelum beliau. La in asyrakta, seandainya engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, niscaya amalan-amalanmu akan gugur. Wala takunanna minal khasirin, ya, dan niscaya engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ya, ini ayat menunjukkan bahwasanya asyirik, yaitu syirkul akbar, akan menggugurkan amalan-amalan. Begitu juga ayat yang sebelumnya, surat Al-Maidah ayat 5, wa may yakfur bil iman, barang siapa yang kufur terhadap keimanan. Kufur akbar akan meruntuhkan dan menggugurkan amalan-amalan, faqad habita amaluhu. Ya, maka amalan-amalannya akan gugur. Begitu juga ayat sebelumnya, surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu berada di, ya, kerak terbawah, terdasar dari api neraka. Nasallallahu alaihi. Ya, bahkan lebih dahsyat hukuman untuk mereka orang-orang munafik dari orang-orang kafir. Qala fatauhidu yantaqidu wa yanhadimu wa yabtulu bisyirkil akbar bi anwa'ihi wa nifaqil akbar bi anwa'ihi wal kufril akbari bi anwa'ihi. Maka tauhid itu akan batal, akan hancur, ya, akan hilang disebabkan kesyirikan, syirik akbar dengan segala macam bentuknya, dan kenifakan, kemunafikan akbar dengan segala macamnya, segala macam bentuknya. Begitu juga dengan kekufuran akbar, ya, dengan segala macam bentuknya. Wa hadhil jumlatu yatulul haditsu fil kalami 'alaiha wa dzikru tafasiliha. Ya, dan pembahasan ini akan panjang. Ya, pembahasan terhadap perkara ini, ya, dan menyebutkan rinciannya. Qala wa amma nawaqidut tauhid wa amma nawaqisu at-tauhid fahiyal umuri allati tunqisu tauhida wa la tubtiluhu wa la tahdimuhu minal asas. Adapun nawaqis, pengurang-pengurang nilai tauhid, dia adalah perkara-perkara yang akan mengurangi nilai-nilai tauhid, tetapi tidak membatalkannya dan tidak merusaknya dari dasarnya. Ya. Wa min dzalika al-kufrul asghar wa nifaqul amali. Ya, dan diantaranya adalah al-kufrul asghar, ya, kufur kecil, munafik atau kemunafikan amali, ya, sama nifaq asghar, ya. Kalau nifaq akbar itu nifaq i'tiqadi, kalau nifaq asghar itu nifaq amali. Mislu ma warada fil hadis, misalnya seperti apa yang datang pada al-hadis, ayatul munafiqi salas, tanda kemunafikan orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau dia berkata dia berdusta, kalau dia berjanji dia menyelisihi, kalau dia, ya, diberikan amanah dia berkhianat. Ini tanda-tanda kemunafikan. Ya, tetapi ketika seorang melakukan perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini, ya, bukan berarti kita mengatakan dia keluar dari Islam. Ya. Dia adalah orang munafik, ya, yang keluar dari Islam, tidak. Tapi kita katakan bahwasannya dia memiliki sifat-sifat kemunafikan dalam dirinya. Ya, dan apa yang dia lakukan, dari apakah dia berdusta ketika berbicara, menyelisihi ketika berjanji, ya, atau berkhianat ketika diberikan amanah, ini adalah amalannya orang-orang munafik dan ciri khasnya orang-orang munafik.
Hadhihi nawaqisu tauhidi idza wujidat fil abdi naqasa tauhiduhu wa naqasa imanuhu. Inilah ya pengurang-pengurang nilai tauhid yang kalau ini terdapat pada seorang hamba, maka akan berkurang nilai tauhidnya dan juga berkurang keimanannya. Wa kadzalika syirkul asghar wal alfad asyirkiyah. Demikian juga syirik asghar. Ya, dan juga lafaz-lafaz syirkiyah allati la yaqsidul insanu haqiqataha. Demikian juga syirik asghar dan lafaz-lafaz syirkiyah, ya lafaz-lafaz kesyirikan yang seorang itu kadang tidak bermaksud hakikatnya. Ya, misalnya yang sering kita dengar, kalau bukan karena kamu maka niscaya. Nah, ini lafaz-lafaz yang berbahaya. Ya. Dalam keadaan kita meyakini orang yang mengucapkannya tidak menafikan sama sekali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi apa yang keluar dari lisannya itu berbahaya dan bisa jatuh kepada kesyirikan syirik asghar. Wa inna mataqa'u ala lisanihi. Ya, hanya dia tergelincir saja lisannya. Hadhitun kisu tauhidahu. Yang demikian itu akan mengurangi nilai tauhidnya. Ya, lafaz-lafaz syirkiyah yang dia terjadi atau terlontar saja dari lisannya, ya tanpa bermaksud untuk meyakini apa yang ada di kandungan dari apa yang dia katakan tersebut. Amma idza taqada haqiqataha kanat minasyirkil akbar an-naqid litauhid. Kecuali kalau dia ya meyakini, ya seperti tadi misalnya, kalau bukan karena engkau, ya dia meyakini, atau kalau karena bukan Pak Dokter yang menyembuhkan, ya dia betul-betul meyakini dokternya menyembuhkan, bukan Allah, maka ini adalah syirik akbar yang akan membatalkan tauhid seseorang. Qala walihada yanbaghi 'alal mu'mini an yakuna 'ala riayatin li tauhidihi wa inayatin bihi bi ibadihi an kulli naqidin wa naqis. Oleh karena itu, yanbaghi 'alal mu'min, ya sudah seharusnya bagi seorang mukmin, ya, dia benar-benar menjaga tauhidnya, memperhatikannya dengan menjauhkan tauhid yang ada pada dirinya dari seluruh perkara yang akan membatalkannya atau mengurangi nilainya. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, ya sahib Fathul Majid, penulis kitab Fathul Majid. Wa'lam anna diddat tauhid asyirku wa huwa salasatu anwa' syirkun akbar wa syirkun asgar wa syirkun khafi. Ketahuilah bahwasanya lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Dan kesyirikan itu ada 3 macam. Yang pertama syirik akbar, yang kedua adalah syirik asgar, dan yang ketiga adalah syirik khafi. Syirik khafi atau syirik yang samar, yang tersembunyi. Qala
Wa dalilu ala syirkil akbar. Dan dalil dari syirik akbar, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan dalil terhadap syirik akbar adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni selain dari kesyirikan bagi yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat, ya, dia sungguh telah tersesat sangat jauhnya. Maka di sini terdapat ancaman bagi mereka yang melakukan kesyirikan, ya, terutama syirik akbar. Walaupun di situ ada khilaf apakah di ayat ini termasuk juga syirik asghar, yaitu apa? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirik, tidak mengampuni dosa-dosanya, ya, tidak mengampuni dosa-dosanya, yaitu mereka yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari melakukan kesyirikan. Adapun kalau seorang itu sudah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan yang nasubha, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'a, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni, ya, dosa-dosa seluruhnya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah ketika seorang itu mati, dia belum sempat bertaubat. Nah, keadaannya ada dua, ya. Apakah dari dosa-dosa yang dia belum bertaubat itu ada dosa kesyirikan? Maka ini bahaya untuknya. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Atau dia tidak melakukan dosa kesyirikan tapi ada dosa-dosa yang lainnya termasuk dosa-dosa besar, maka keadaannya tahta masyiatillah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni yang selain itu bagi yang Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia, kemudian Allah langsung masukkannya ke dalam surga. Kalau Allah kehendaki, maka Allah azab dia untuk membersihkan dia dari dosa-dosanya, kemudian baru diangkat dan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa qauluhu ta'ala, wa qala al-masihu ya bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala al-masihu, kemudian al-masih, yaitu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam berkata, ya bani Israel, wahai bani Israel, beribadahlah kalian kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Sungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan surga untuknya dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim tersebut.
Qala wa huwa arba'atu anwa. Dan syirik akbar ini terbagi menjadi 4 macam. An-naw'ul awal syirkud da'wah. Yang pertama adalah kesyirikan di dalam perkara doa. Wad dalilu alaihi qauluhu wa ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'abullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Fa idza raqibu fil fulki, ketika mereka mengendarai, menaiki kapal mereka, ya, dalam keadaan mereka mengarungi lautan, ya, mengerikan, mengkhawatirkan, apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya. Falamma najjahum, ketika Allah selamatkan mereka ilal barri, ya, selamatkan mereka sampai di daratan, idahum yusyrikun, maka mereka pun tiba-tiba melakukan kesyirikan. Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Agar mereka kufur terhadap apa yang kami berikan untuk mereka, dan agar mereka menikmati, ya, kenikmatan sementara, fasawfa ya'lamun, mereka akan mengetahui hakikatnya. Ini asyirku fid da'wat. Ya, mereka berdoa dalam kesulitan, berdoa ikhlas pada Allah, tapi ketika lolos dari kesulitan mereka kembali melakukan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. An-na'usani syirkun niyah, wahya al-iradatu wal qasd, yaitu keinginan dan maksud. Wad dalilu alaihi qauluhu ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan penuhi untuk mereka amalan mereka, ya, di kehidupan dunia. Mereka tidak akan mendapatkan, ya, kerugian, atau tidak akan dikurangi, tidak akan dicurangi. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Tetapi, ya, itu yang mereka dapatkan dunia. Ya. Hanya saja, ya, mereka ini orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Wa habita ma sana'u, ya, apa yang telah mereka lakukan pun gugur. Wa batilum ma kanu ya'malun, apa yang telah mereka lakukan, ya, batal. Sallallahu alaihi. Ya, kalau seorang hanya menginginkan, ya, niatnya hanya perkara dunia. Qala an-na'us salis syirkut ta'ah. Yang ketiga adalah syirik dalam perkara ketaatan. Wad dalilu alaihi qauluhu ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum ardada min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Yang ketiga adalah syirik dalam perkara ketaatan, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka menjadikan, ya, pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah,
demikian juga Al-Masih ibn Maryam. Sementara tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada ilah yang satu saja, yaitu Allah. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang hak selain Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa tafsiruha alladzi la iskala fi, dan tafsir dari ayat ini yang tidak ada iskal, permasalahan di situ, huwa ta'atul ulama wal ubad fi maksiyatillahi subhanahu wa ta'ala, adalah mentaati para ulama, orang-orang yang rajin beribadah di dalam perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menghalalkan apa yang mereka halalkan, mengharamkan apa yang mereka haramkan. Walaupun yang dihalalkan adalah perkara yang haram menurut agama, dan yang dihalalkan adalah perkara yang diharamkan adalah perkara yang halal menurut agama, tapi dia mengikuti ulamanya daripada agamanya. Ini kesyirikan dalam perkara ketaatan. La du'auhum iyahum, bukan maksudnya dia berdoa kepada ulama-ulama ini, tidak. Kama fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim lamma sa'alahu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkannya untuk Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini sebelum masuk Islam beliau adalah seorang Nasrani. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat ini, beliau mengatakan, kami tidak menjadikan mereka Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala lasna na'buduhum. Kata Adi bin Hatim, kami tidak beribadah kepada mereka. Maka fadzakara lahu anna ibadatahum ta'atuhum fil ma'siyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ibadah yang dimasukkan di sini adalah ketika mereka mentaati para ulama mereka dalam perkara maksiat. Qala nau'ur rabi', yang keempat dari syirik akbar adalah syirkul mahabbah, kesyirikan dalam perkara kecintaan. Wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul adzab ila qaulihi wa ma lahum bi kharijina minan nar. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Dia mencintai tandingan ini seperti kecintaan kepada Allah. Seperti kecintaan kepada Allah. Tafsirnya ada yang mengatakan bahwasanya mereka orang musyrikin cinta kepada Allah, tetapi juga mereka cinta kepada tandingan-tandingan selain Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, di antara penafsiran yang lain, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan kepada Allah, yaitu seperti kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, sangat besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yaral ladzina zalamu, seandainya orang-orang yang zalim tersebut mereka melihat, yaitu ketika mereka melihat azab, annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul adzab. Bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah semuanya, dan bahwasanya Allah sangat pedih dan dahsyat azabnya.
Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidaklah mereka keluar dari neraka. Ya, syahidnya yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai Allah seperti mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan kepada Allah. Qala wa na'usani syirkun asghar. Ya, syirkun asghar wa huwa riya, yaitu riya. Ya, seorang beramal dengan mengharapkan ada orang lain melihat apa yang dia lakukan dari amalan, kemudian mengharapkan pujian darinya. Wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang dia mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka beramalah dengan amalan yang saleh, dan janganlah dia menyekutukan ya Rabb-Nya dengan satu pun di dalam perkara ibadah kepadanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar. Para sahabat bertanya tentang syirik asghar, maka beliau menjawab, ar-riya, adalah ar-riya. Qala wa na'usali syirkun khafi. Ya, syirik yang tersembunyi, yang samar, ini berbahaya. Ya, wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namli ala safati sauda fi dhulmatil lail. Ya, syirik pada umatku ini lebih tersembunyi, lebih samar daripada rayapan semut ya di atas batu yang hitam pada kegelapan malam. Ya, artinya betul-betul samar, ya, lebih samar dari semut, ya, semut yang berjalan, ya, di atas batu hitam di tengah malam. Kira-kira siapa yang bisa melihat, siapa yang bisa mendengar langkahnya, ya, dan apakah dia meninggalkan jejak? Sama sekali tidak. Artinya susah sekali untuk mendeteksinya. Nah, syirik khafi ini lebih dahsyat atau lebih samar daripada itu. Ya, su'ul iradah, keinginan-keinginan jelek yang tersembunyi di dalam hati kita. Niat-niat yang tidak baik yang tersembunyi di dalam hati kita. Nah, ini harus diapa? Harus diterapi, dihilangkan. Apa terapinya? Adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaffaratuhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan penembusnya adalah ya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka minadz-dzambi alladzi la a'lam. Ya. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu untuk melakukan kesyirikan kepadamu, ya, sedikit pun, dan aku mengetahuinya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk melakukan kesyirikan dalam keadaan kita sadar, dan kita meminta perlindungan atau ampunan kepada Allah, wa astaghfiruka minadz-dzambi alladzi la a'lam, ya, dari dosa yang aku tidak mengetahuinya. Ya, dalam riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari melakukan kesyirikan dan aku mengetahuinya, ya, dalam keadaan mengetahuinya, dan aku meminta ampunan padamu,
ya dari perkara yang tidak aku ketahui atau tidak sadar dalam melakukannya. Wallahu ta'ala alam, ini ya yang merupakan macam-macam kesyirikan. Ada syirik akbar yang itu juga terdiri dari 4 ya. Syirik di dalam perkara doa, syirik dalam perkara niat dan iradah maksud, syirik ya dalam perkara ketaatan, dan syirik dalam perkara mahabbah ya. Kemudian di situ ada syirik asghar ya. Contohnya adalah al-halaf bi ghairillah, sumpah kepada selain Allah. Dan yang ketiga adalah syirik khafi, syirik yang samar, yang lebih samar dari rayapan semut ya di batu licin ya, batu hitam yang licin di malam hari. Kemudian kita juga diajarkan oleh doa oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Naktafilahuna subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz Ayyub Abu Ayyub hafizallahu taala, kami ucapkan jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan pada pertemuan hari ini dari pembahasan Rambu-Rambu Tauhid, yang merupakan pembahasan dari kitab Min Ma'alimi Tauhid karya Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar Radio Syarta dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga yang kita dengarkan dari kajian pertemuan kali ini kita bisa mengambil manfaatnya, dan insyaallah ta'ala kelanjutan dari pembahasan Rambu-Rambu Tauhid ini bisa Anda simak kembali insyaallah ta'ala hari Jumat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Barakallahu fikum. AM 675 kHz Siar Tauhid, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم